Ya, selamat buat kemenangan Anda, Pak Yatna. Wah, saya nggak boleh takabur, Pak. Tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji, Posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1 ini kita berkumpul di sini karena ada kebutuhan tugas, ya. Kebutuhan tugas agenda 2 tentang studi kasus. Baik, di sini kita ada 3 orang. Perkenalkan dulu, nama saya Fitrianing Ditya Bagus Wijianto untuk tugas di Rumah Sakit Jiwa Marsukimah di Bogor sebagai perawat. Lalu teman saya. Ya, perkenalkan, saya Atik Mulyana dari RSJ Soeharto Hechan, bertugas sebagai radiografer. Saya Gusti Lambita dari Balai BPTK LPP Jakarta, bertugas sebagai analis laboratorium. Baik, kita bertiga orang ya. Ada saya Bagus, ada Teh Atik, dan Teh Sulti. Baik, kita tadi sudah menonton film apa tadi? Rumah Perkara yang diproduksi oleh KPK. Nah, sebelum nilai-nilai berakhlak, kita alangkah baiknya saya menceritakan dulu nih sinopsisnya gitu. Jadi sinopsisnya adalah Pak Lurah terpilih atas bantuan Pak Jaya, seorang kontraktor. Pak Lurah merasa berhutang budi kepada Pak Jaya atas terpilihnya menjadi lurah. Dalam hal ini, Pak Lurah membantu Pak Jaya dalam perencanaan proyek pembangunan kawasan perumahan real estate, ruko, lapangan golf, dan gedung serbaguna dengan membebaskan tanah warga secara sepihak. Sudah beri pengertian oleh istrinya, tetapi tidak dihiraukan dan tetap dengan apa yang dia mau. Namun ada salah satu penduduk bernama Ella, ini adalah janda, tidak mau tanahnya dibebaskan, sehingga membuat Pak Jaya dan bawahannya geram, sehingga rela melakukan teror dan pengancaman, tetapi tidak bisa membuat Ella merelakan rumahnya. Sehingga pada akhirnya rumah Ella dibakar oleh Pak Jaya. Dan pada saat itu juga anak dari Pak Lurah datang ke rumah Ella dan masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar, sehingga Ella dan anak Pak Lurah meninggal dunia di rumah terbakar tersebut. Ya, kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Nah, langsung tadi kan teman-teman sudah menonton ya. Kira-kira pelanggaran yang terjadi atau pelanggaran nilai-nilai berakhlak dari berakhlak nih apa saja? Bisa di-sharing teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapatnya mengenai film tersebut. Di sini film yang sudah ditampilkan itu sangat menarik. Film ini banyak menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara yang berbeda dan sangat menyentuh hati, khususnya untuk kita sebagai calon ASN. Banyak hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran dari film ini. Salah satunya itu dalam nilai ASN berakhlak, nomor 1 berorientasi pelayanan. Yang mana poinnya adalah yang pertama, Pak Lurah tidak menepati janji dengan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak bisa diandalkan, tetapi memihak kepada investor yang akan membangun real estate di daerahnya. Beliau membebaskan tanah dan pekarangan warga dengan secara sepihak. Hal ini berdampak pada warga sehingga banyak yang kehilangan tempat tinggalnya. Tidak menjalankan peran yang baik dan tidak menjalankan peran berorientasi pelayanan seharusnya. Pak Lurah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat atau berdiskusi dengan masyarakat setempat. Nah, kalau berikutnya kita ambil dari poin akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab. Tentunya Pak Yatno sudah melakukan suatu pelanggaran, padahal jika sudah berjanji dalam mengemban tugas, sudah seharusnya beliau bisa konsisten, yaitu
bertanggung jawab terhadap warganya. Poin yang sudah dilanggar yaitu kurang berintegritasnya Pak Yatno karena mengizinkan investor untuk membangun real estate di desanya itu dengan menyalahgunakan jabatan kewenangannya untuk menyetujui penggusuran di daerahnya secara sepihak tanpa berdiskusi dengan masyarakat setempatnya. Demikian poin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Teh Hati. Lanjut ke poin kompeten dan harmonis, di mana poin kompeten ini adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah atau membantu orang lain belajar atau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, pelanggaran ini itu yang dilakukan oleh Pak Lurah tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena janji untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat ya dengan membangun posyandu, memperbaiki musola dan yang lain-lainnya tidak dilakukannya. Yang kedua, tidak memberikan solusi tetapi memberikan masalah kepada masyarakat dengan pembebasan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Lalu yang ketiga adalah tidak bertanggung jawab dan tidak adil dalam memimpin sebagai lurah. Nah, untuk poin selanjutnya adalah poin harmonis, di mana poin harmonis ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tetapi Pak Lurah ini melakukan pelanggaran ya, atau penyelewengan dari harmonis. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama adalah hubungan Pak Lurah dengan warga tidak berjalan dengan baik dan tidak membangun suasana yang kondusif. Kedua, Pak Lurah tidak mendengarkan pendapat atau masukan warga dan keluarga sehingga sudah ada surat penggusuran warga yang sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Sehingga sebagai lurah tidak bisa berbuat apa lagi seperti itu. Sehingga tidak terjalin harmonisasi antara hubungan Pak Lurah dengan warganya. Mungkin seperti itu dari saya. Dilanjut dengan Teh Sulti. Iya, ceritanya tadi sangat menarik ya. Terus banyak hal yang bisa kita pelajari dan jadikan bahan refleksi diri. Karena kan dalam perjalanan bekerja nanti pasti ada banyak cobaan dan godaan yang akan kita tempuh. Saya coba paparkan sedikit pendapat saya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Lurah. Yang pertama yaitu poin loyal, tidak menjaga nama baik ASN dan pemerintahan dengan melakukan KKN untuk kepentingan pribadi dan atas kepentingan masyarakat. Lalu melanggar PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan karena berselingkuh dengan seorang janda di desanya. Lalu poin adaptif, tidak menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, hanya mementingkan pengembangan usaha sendiri dan golongan, lalu bertindak secara sepihak. Selanjutnya poin kolaboratif, Pak Lurah salah dalam membina hubungan dengan pihak lain. Salah satunya dikarenakan berhutang budi, sehingga kolaborasi dengan pihak yang dimana merugikan masyarakat demi kepentingan pribadi dan golongan. Kolaborasi seharusnya dengan instansi pemerintah yang lebih kompeten. Baik, terima kasih Teh Sulti. Mungkin seperti itu teman-teman semuanya, maupun dari kita kelompok dan yang lain-lain yang sudah menonton. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah kita sebutkan sesuai dengan apa yang kita lihat di film Rumah Perkara ya. Jadi silakan teman-teman semisal masih kepo apa sih isinya. Jadi nanti teman-teman bisa buka aja Rumah Perkara, bisa ada di YouTube. Ya, jadi pesan-pesan untuk kita sebagai ASN, kita harus tetap berorientasi, berakhlak, ya. Jangan menyimpang. Ketika ada penyimpangan, berarti resiko ditanggung sendiri ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada lagi teman-teman semuanya? Kami. Ya, baik. Siapa kita? ASN berhalak. ASN berhalak. Bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.